Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Ya, kali ini kita akan membahas pergerakan krokodil, si mantan Shichibukai yang terlupakan berdasarkan cover story. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, krokodil adalah salah satu char di One Piece yang status kebajak lautannya masih misterius sebagai mantan anggota Shichibukai. Dimana seperti yang kita ketahui, Shichibukai adalah kelompok yang memuat para bajak laut, dan beberapa char anggota atau mantan Shichibukai seperti Hancock, Gekko Moria, Kurohige, Torao, Jinbe, dan Lord Bagi Sencho, kejelasan status bajak lautnya sangat jelas. Tapi dari 11 anggota Shichibukai yang tercatat pernah menjadi anggota, 5 diantaranya statusnya sebagai bajak laut itu awalnya misterius, yaitu Kuma, Doflamingo, Weevil, Mihawk, dan Crocodile. Namun satu diantaranya sudah terjelaskan, yaitu Doflamingo yang merupakan mafia, mantan Tenryubito, dan lain sebagainya. Dan 3 diantaranya OTW akan terjelaskan seperti Kuma, Weevil, dan Mihawk, karena mereka bertiga dapat kemungkinan akan terjelaskan sebentar lagi di mana status aslinya, sebab 3 karakter ini tengah berperan aktif di World Government dan juga bersama Angkatan Laut. Dan yang tak tersinggungkan sama sekali sampai detik ini adalah krokodil, dan ini menarik. Kenapa hanya krokodil? Ya, sungguh menarik. Itulah hal yang terpikirkan Mimin saat ini. Kenapa hanya krokodil yang berbeda? Tapi entah kenapa di sini dari bedanya krokodil dengan Shichibukai lainnya, justru Mimin seperti melihat sebuah pola Luffy yang unik yang nampaknya valid untuk krokodil. Di mana pola itu bernama orang pertama adalah orang penting di akhir cerita One Piece nanti. Gini, di mana orang pertama yang ditemui Luffy itu nanti akan sangat berperan aktif di cerita One Piece nanti. Contoh, bajak laut pertama yang dijumpai Luffy adalah Akagami no Sang, dan dapat kemungkinan Sang akan berkontribusi lebih sebagai orang penting dalam akhir cerita One Piece, atau mungkin sebagai pembuat arc final One Piece nanti. Bahkan pola orang pertama adalah orang penting di akhir cerita ini sudah ditunjukkan Sang sendiri yang telah berkontribusi di arc Marineford, di mana arc Marineford adalah arc penuh konflik, penuh war terakhir sebelum time skip. Nah, selain bajak laut, ada pun admiral yang pertama kali ditemui oleh Luffy, yaitu Aokiji atau Kuzan, di mana sosok bernama Kuzan ini dapat kemungkinan akan jadi orang penting di akhir cerita One Piece nanti. Apalagi Aokiji keluar dari angkatan laut serta dirinya ada urusan dengan Blackbird Pirate. Ya, itu semakin memperkuatnya kalau pola ini ada kemungkinannya. Kemudian setelah admiral ada Shichibukai, di mana Shichibukai pertama yang dilawan oleh Luffy adalah krokodil. Dan jika kita berkaca pada pola sebelumnya, mungkin sosok krokodil akan jadi orang penting di akhir cerita One Piece nanti. Nah, maka dari itu sosoknya belum kelihatan lagi sampai detik ini. Berbeda dengan mantan Shichibukai lainnya, karena ini belum waktunya untuk si krokodil nongol. Nah, selain itu, jika kalian pola yang dimiliki krokodil ini mirip dengan Sang polanya, yang mana jika kalian lihat di penutupan arc Marineford sebelum time skip, krokodil juga berperan aktif layaknya Sang, menahan serangan dan mengubah situasi di sana. Jadi karena Sang cukup mirip polanya dengan krokodil, ada langkah kedepannya juga mirip, di mana krokodil akan muncul di akhir cerita One Piece sesuai pola itu. Dan kabar gembiranya, Oda Sensei sudah sering menegaskan kalau setelah arc Wano, One Piece mulai memasuki arc seriusnya. Apalagi Oda Sensei juga sudah menegaskan kalau si rambut merah akan bergerak di tahun ini, di mana kemungkinan si rambut merah itu adalah Akagami no Sang. Dan jika Sang, mungkin krokodil setelah arc Wano ini atau saat Sang muncul nanti, dirinya yaitu krokodil juga akan bergerak karena mereka berdua mirip polanya.
Namun pertanyaannya, jika benar krokodil juga ikut bergerak, kemanakah dirinya akan bergerak dan kemanakah pihak yang akan ia dukung? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu krokodil ini statusnya apa status aslinya. Dan pertama tentu, krokodil adalah seorang bajak laut dan itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tapi yang perlu dipertanyakan dan yang menjadi masalah, krokodil ini tipe bajak laut macam apa? Apakah seperti Luffy yang baik hati dan rajin menabung, atau seperti Kurohige yang bijak menyusun rencana demi ambisinya sendiri yang selalu merugikan orang lain? Namun jika kita perhatikan, nampaknya krokodil ini adalah bajak laut yang lebih mengarah ke Goldie Roger atau mungkin Luffy, di mana ada dua patokan yang menjelaskannya seperti itu. Dan yang pertama adalah dari mulutnya Ace. Iya, di Alabasta Ace pernah menjelaskan secara tidak langsung kalau krokodil adalah bajak laut, di mana Ace berkata seperti ini: seorang bajak laut berlabuh atau menetap di sebuah kerajaan pasti ada yang diincarnya, dan itu jauh lebih besar dari sekedar tahta ataupun harta. Dan ya, krokodil melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Ace, yang mana dengan begitu berarti secara jelasnya krokodil adalah bajak laut yang bertipekan seperti yang disebutkan oleh Ace, di mana dapat kemungkinan ini adalah seperti Teach, karena tindakan krokodil ini merugikan banyak orang layaknya bajak laut pada umumnya. Tapi nampaknya itu semua berubah karena di Impel Down kita tahu sama-sama ya, Kurohige ini seperti menarik tindakannya kembali, di mana dirinya tidak tertarik lagi dengan hal yang ada di Alabasta, yang mana ini menandakan kalau krokodil sudah berubah dan berpindah haluan. Hal ini makin jelas adanya sebab di Marineford dulu ketika krokodil menyelamatkan Ace, di mana Sengoku sampai tak percaya krokodil yang memiliki dendam kepada Shirohige justru malah sebaliknya melawan angkatan laut, kemudian juga melindungi Luffy dari Mihawk dan Akainu. Seakan-akan telah terjadi sesuatu pada pendiriannya itu sebagai bajak laut yang objektif menjadi bajak laut yang subjektif sesuai dengan pendiriannya layaknya Roger ataupun Luffy. Kemudian patokan berikutnya adalah yang kedua, dan itu ada di cover story. Ya, cover story krokodil ini sangat menarik, di mana ada salah satu cover di mana krokodil mengungkapkan mimpinya atau cita-citanya sebagai bajak laut. Dan itu ada di chapter 404. Dan Miss Golden Week mengeluarkan teknik color trapnya yang bernama Rainbow Dream, di mana orang yang berada di jangkauannya penampilannya akan berubah sesuai dengan cita-citanya atau mimpinya, seperti Miss Golden Week sendiri yang menjadi pelukis, kemudian ada yang menjadi princess atau putri, dan ada yang jadi wanita bar. Sementara di chapter 417 ada yang jadi pizza delivery, dan ada juga yang menjadi chocolate lady dan pemadam kebakarankah yang ini? Ya entahlah. Tapi yang paling menarik di chapter 408 di cover story-nya ini menarik sekali sebab Mr. One jadi hero sedangkan krokodil menjadi Pirate King atau Raja Bajak Laut. Iya, sungguh menarik karena dari mimpi yang mengejutkan krokodil ini itu menjelaskan beberapa aspek yang sangat fix, dimana pertama ini akan menjelaskan kalau dari kecil krokodil emang punya mimpi sebagai Raja Bajak Laut, yang mana itu menjelaskan dengan valid kalau krokodil bukan wanita di masa lalu, karena Raja Bajak Laut sangat aneh rasanya kalau seorang wanita, bahkan Hancock saja disebut Ratu Bajak Laut, bukan? Kemudian mimpi krokodil yang ingin jadi Raja Bajak Laut ini juga menjelaskan tipe bajak lautnya seperti apa, dimana tipenya adalah bajak laut yang baik hati tentunya. Sebab perhatikan hal yang dipikirkan oleh Mr. One di cover ini saat melihat krokodil. Terlihat ada logo bajak laut yang tersenyum. Iya, tersenyum, dan mimik ekspresinya sangat gembira, yang dapat diartikan bukan kalau itu adalah hal yang baik. Selain itu, dengan adanya hero
hero di cover ini yaitu Mr. One ini sangat menjelaskan kalau krokodil orang yang baik, karena Mr. One sendiri adalah orang terpercayanya krokodil, dan di mana-mana tidak ada yang namanya hero jahat, adanya hero yang baik hati. Jadi dari dua patokan yang ada, krokodil adalah tipe bajak laut yang baik hati jika kita berkaca pada pola-pola dan cover-cover itu. Dan jika krokodil baik, maka peran yang akan dimainkan di masa depan di akhir cerita One Piece itu akan searah dan sejalur dengan Luffy, walaupun ada kemungkinan caranya berbeda. Sebab di cover ini terlihat baju yang digunakan krokodil ini berbeda dengan baju yang digunakan Roger ataupun Luffy di cover chapter 1000, di mana ada sesuatu rangkaian bunga di pundaknya. Mungkin ini mengartikan kalau krokodil punya versinya sendiri sebagai raja bajak laut, dan itu nantinya akan terjelaskan di cerita One Piece. Karena juga jika kita perhatikan di cover ini ya, di cover story yang satu ini, dimana jika kalian perhatikan krokodil memakai baju raja bajak laut bukan, tapi logo di sini ada logo Barkworks-nya atau logo organisasinya yang lama, yang mana itu organisasi yang bergerak diam-diam, bahkan agennya memiliki sebutan nama yang khusus saking rahasianya. Dan organisasi semacam ini sangat erat dengan organisasi ilegal di Underworld. Nah, apakah krokodil akan menguasai seluruh dunia bawah? Dan ini ada kemungkinannya karena Joker sudah tidak ada, Buggy lagi dikejar-kejar, jadi ada kemungkinannya. Dan kesimpulannya adalah krokodil adalah bajak laut yang baik hati untuk saat ini, yang nantinya akan searah dengan Luffy dan polanya sama dengan Sang, namun beda caranya penyampaiannya, di mana mungkin krokodil akan bermain di Underworld, menguasai Underworld layaknya raja bajak laut. Ya, bagaimana menurut kalian? Ya, ini terlalu panjang, kayaknya besok nih nguploadnya.